Wah, dulu nggak bisa dicak mungkin kalau orang sini ngomong gitu ya. Yang tadinya penuh dengan sampah, mungkin juga banyak binatang buas juga kalau musim hujan gitu kan. Ya, contohnya ular dan kalajengking. Kalau sekarang mungkin lebih baik lah. Nah, dengan dasar itu saya ingin berubah semua yang ada keadaan di sini, terutama bukan untuk saya tapi untuk anak cucu saya gitu ya kan. Sehingga lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kembang anak kita di situ. Oleh karena itu kami beserta teman-teman pengurus di sini merubah semuanya dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di sini sekemampuan kita, sehingga lingkungannya lebih baik lagi untuk ke depan. Jakarta masih menjadi magnet bagi para pengadu nasib. Hiruk-pikuk kehidupan dan kemacetan adalah gambaran ibu kota ini. Dengan kepadatan pemukiman dan kesibukan yang begitu padat, ruang-ruang hijau tentu memiliki peran penting bagi warga untuk sejenak keluar dari segala kesemrawutan kota. Di wilayah Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah kampung yang diberi nama Gang Hijau Cemara. Tempat itu merupakan salah satu lokasi yang mengalami banyak perubahan, dari kampung kumuh menjadi kampung asri nan hijau. Dulunya banjir, sampah di mana-mana, kriminalitas juga tinggi di sini. Kalau dulu, terutama di wilayah Koja ini ya, kita berdekatan dengan tempat prostitusi, yang mana sekarang sudah jadi Masjid Raya Islamic Center. Ya dulu memang masyarakatnya lebih acuh, lebih nggak peduli gitu kan. Apalagi diisi dengan orang-orang yang mungkin berandal ya. Ada juga dulu banyak yang mungkin melihara hewan-hewan buas ya, kayak ular gitu apa, ketika banjir kayak gini suka lepas, atau ada yang melihara biawak pun ada dulu di sini. Ketika hujan tinggi terus banjir lepas ke masyarakat gitu, menimbulkan kekhawatiran juga gitu. Apalagi di sini kan lingkungannya banyak anak-anak juga. Kisah perubahan kampung kumuh menjadi asri tak lepas dari sosok Dani Arwanto. Pria berusia 49 tahun itu merupakan Ketua RT 07 RW 01 Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Ia juga sekaligus seorang pegiat lingkungan. Pada awal merantau ke Jakarta pada tahun 1999, ia merasa kondisi lingkungan kurang nyaman, baik dari segi fisik dan sosialnya. Kala hujan datang, lahan yang dulunya berupa rawa-rawa tersebut ikut tergenang sehingga sampah dan kotoran dari parit meluap dan mencemari lingkungan rumah warga. Akibatnya, warga rentan terserang penyakit seperti demam berdarah misalnya. Sementara itu, Dani merasa kesulitan untuk mengubah pola pikir warga yang selama ini merasa nyaman dengan tempat yang ada. Saya jadi ketua RT bukan hanya sekedar tanda tangan, tapi ingin memulai dengan hal-hal yang memang menuliskan sejarah yang ceritanya yang dikala kita sudah menjabat lagi ada sesuatu yang cerita yang baik lah, seperti itu. Terutama buat menularkan hal-hal yang bisa diikuti sama anak cucu kita ke depannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini niat itu ternyata disetujui dan diikutin oleh semua
RT-RT yang di wilayah kita, di wilayah kami di sini. Sekaligus didukung oleh Ketua RW 01 saat ini. Itu memang tidak mudah merubah mindset mereka itu, dan memang akhirnya kita pelan-pelan dengan lingkungan yang baik kita rubah semuanya. Saya pernah diteror juga terkait sama lahan-lahan yang memang dulu dikuasai sama premanisme. Maklum di Jakarta itu kan sejengkal pun lahan itu sangat berharga di situ. Nah, kami sebagai pengurus wilayah, keinginan kami dari dulu yang tadinya lahan-lahan ini dipergunakan oleh orang-orang yang hanya memikirkan tanda kutip uang pribadi, dan kami ingin semua lahan-lahan itu kita pergunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga bisa merubah mindset warga yang ada di tempat kami ini. Kami sempat ada penolakan juga, bahkan kami sempat diteror juga di situ, baik dengan omongan maupun dengan senjata tajam. Pernah juga dulu kan kami dikepung juga rumah kami juga, tapi semuanya akhirnya ya alhamdulillah semua tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Sampai saat ini mereka ikut andil juga dalam program yang kami lakukan, karena memang program-program yang kami lakukan sangat bermanfaat untuk mereka juga dan dirasakan manfaat seperti itu. Usaha Dani dalam merubah kondisi Gang 12 nama sebelum Gang Hijau Cemara, bukan dengan waktu yang singkat. 9 tahun dijalani penuh dengan kesabaran agar bisa hidup di lingkungan yang layak. Dani tak sendirian, ia dibantu oleh masyarakat, khususnya para pemuda Karang Taruna yang menginginkan perubahan. Dan kelurahan. Salah satu hal yang pertama diupayakan adalah melakukan gerakan penghijauan kampung. Setiap got diuruk, rumah-rumah mulai ditanami berbagai macam tanaman, yang kemudian dilaporkan oleh Dani secara rutin sehingga aktivitas itu didukung oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Dia udah bikin itunya, potnya sepanjang 100 meter. Kami sudah mengkonsep, waktu jadi ketua RT, saya sudah ada pemetaan wilayah. Dari ujung sampai ujung sana itu kami sudah ada pemetaan, mengkonsep gambar-gambar letak di mana-mana yang harus kita lakukan di sini. Tapi semua berjalan dengan baik. Sejarah tuh, ini kan padat banget. Konsepnya keren nih sebenarnya Pak. Anggur kan selalu berbuah terus nih kalau di Pak Dani nih. Kalau di yang lain kan nunggu berapa bulan, kalau ini kan ada. Pupuknya sampah semua. Dari alam kembali ke alam, iya. Jadi kita ngerawatnya ngerawat tanah, bukan ngerawat pohon. Awalnya penghijauan sih. Awalnya penghijauan. Kita lakukan penghijauan dengan tanaman apa aja nih kita tanam untuk hijau. Tahun 2017 mulailah dari pemerintah masuk ke sini dengan Sudin KPKP mengarahkan dengan penghijauan itu dengan berbagai macam memberikan sarana dan prasarana untuk pertanian. Baik hidroponik maupun konvensional, bibit, lalu pot-pot yang mereka dikasih ke kita, sehingga program-program yang di tempat kita itu semakin terarah kepada hasil yang ditujukan kepada kami. Lalu dari perikanan juga sama ikut andil juga di sini. Lalu tahun 2018 juga dari lingkungan hidup masuk ke sini juga, membantu kami juga di sini. Tahun 2022 akhir datang dari lubrikan untuk memberikan support juga, dan semua terjalin. Sehingga apa yang kita lakukan mudah sekali di situ. Kalau dibikin susah sih, ya susah. Kalau dibikin mudah, ya mudah. Kadang-kadang ini, kadang kita berprinsip tentang anggaran.
sebelum kita bergerak selalu anggaran. Itu gak bakalan selesai. Tapi dengan pelan-pelan kita lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, alhamdulillah sampai saat ini ya terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, usaha menghijaukan kampungnya yang kumuh itu mulai berkembang. Warga tak hanya sekedar diberikan tanaman hias semata, melainkan dibuatkan sebuah kebun di atas lahan seluas kurang lebih 300 meter yang berisikan tanaman anggur dan jenis-jenis yang lainnya. Lahan yang awalnya dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat, kini disulap menjadi lahan produktif yang tak hanya difungsikan sebagai kebun, namun juga menjadi sebuah sekolah dan arena bermain bagi anak-anak. Dulu di sini tuh tempat penampungan sampah. Awalnya rawa, tanah yang nggak terurus, jadi masyarakat juga menganggapnya mungkin ya lahan kosong kita bisa buang sampah aja gitu, enak di sini tanpa kita harus keluar rumah, jalan selangkah 2 langkah buang sampah selesai gitu. Sampai akhirnya jadi gundukan atau gunung sampah di sini. Di awalnya kita mikir untuk kita olah di sini kita pasti harus butuh uang atau materi gitu kan. Ya, jadi anak-anak muda di sini dibantu sama PPSU juga, kita pilah sampah yang bisa dijual, pilah secara bersama-sama gitu. Nah, setelah kita pilah, kita jual ke pengepul sampah, itu bisa jadi uang untuk kita berkegiatan, entah itu untuk beli kopi atau beli bambu dan paku yang lainnya gitu. Seperti itulah. Akhirnya kita juga punya kas untuk bisa beli tanah atau beli urugan gitu kan. Kita uruk pelan-pelan, yang tadinya masih tanah goyang mungkin di sini sampai bisa padat. Kenapa harus memilih lahan ini? Karena lahan inilah salah satunya yang buat kita tempatnya bermain anak-anak, tempat kita membuat satu program, karena kami keterbatasan lahan ya kan, keterbatasan ruang juga untuk aktivitas warga di sini. Jujur, kami hanya mengandalkan lahan inilah, meskipun dulunya itu lahan ini tidak mungkin jadi seperti ini. Karena tempat ini memang awalnya itu tempat buang sampah, orang-orang tua ngangon bebek waktu itu. Sehingga memang dulu itu kalau dia musim hujan itu kotoran bebek itu, kotorannya itu bisa kemana-mana. Dan kalaupun dipacul juga kalau kita digali untuk tanaman, itu gak ada tanah Pak. Yang ada hanya sampah dan kulit kerang yang ada. Disitulah kami tetap berusaha untuk membuat satu program pertanian atau penghijauan di tempat kita di sini. Perjalanan membuat kampungnya semakin produktif membuat Dani menginisiasi terbentuknya kelompok tani Gang Hijau Cemara. Kelompok tani tersebut diorientasikan pada ekonomi hijau melalui budidaya anggur dengan memanfaatkan pupuk organik dari bank sampah. Mudah-mudahan jadi kesadaran mereka. Intinya harus jadi kesadaran mereka nantinya. Tapi memang sekarang ini harus jadi kayak semacam keinginan mereka untuk menanam terong, lalu sayuran, cabai gitu ya kan. Lebih mudah untuk bisa metik sendiri. Apalagi di sini dengan anggur ya kan. Anggur ikon kita di sini, mudah-mudahan kedepannya menjadi satu ikon yang memang anggur itu menjadi satu hasil budidaya di warga Gang Hijau Cemara RW 1 ini. Sejak tahun 2020 ya, tahun 2020 kita sudah menanam anggur di sini. Karena dulu awalnya kan kita bisa dengan pare, dengan labu, lalu kita berakhir dengan anggur. Karena memang punya daya tarik yang luar biasa anggur itu, dan memang tidak mudah untuk dikembangkan juga. Karena visi misi kita dengan anggur sampah habis. Karena anggur ini yang kita tanam di sini semuanya dengan
proses organik, tidak pakai pupuk kimia. Semua organik, dari alam kembali ke alam. Penerapan konsep kampung hijau dan ramah lingkungan di Gang Hijau Cemara terus dirawat hingga saat ini. Berbagai program mengisi keseharian masyarakat seperti pemilahan sampah di bank sampah, penanaman pohon di area perkampungan, hingga edukasi dini pengelolaan dengan menerapkan sistem pembayaran sekolah dengan sampah setiap bulannya. Jadi satu aja. Semua dihimpun oleh Dani untuk menggali potensi di masyarakat dan lingkungan agar menjadi kekuatan yang produktif dan inovatif bagi kemaslahatan umum. Nah, sebelum ke bank sampah di Gang Hijau Cemara ini ada beberapa program yang kami kelola, dari mulai pertanian, perikanan, pengolahan sampah organik dengan maggot, lalu ada hidroponik, lalu ada bank sampah, lalu ada juga dari pendidikan juga ada PAUD, Greens PAUD Cemara, dari kesehatan ada Posbindu, kesehatan warga ada Posbindu juga di sini. Ada keamanan juga, jadi semua lengkap di sini di Gang Hijau Cemara ini. Sehingga semua SKPD ikut andil dan terjun di sini untuk membantu mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di tempat kita. Kaizan. Lalu ada Mas E. PAUD ini sudah hampir 5 tahun berjalan dan semuanya gratis dan hanya dikenakan 2 kilo sampah per bulan. Itu pun menjadi motor ya, penggerak aja sih, pancingan ya untuk mereka, kepedulian daripada wali murid untuk peduli kepada lingkungan seperti itu. Pak RT mau ngasih bibit sawi, nanti akan ditanam di masing-masing pot. Dan di mulut jangan kotor. Kan dilobangin tadi tuh. Dilobangin ya. Sudah. Lalu dimasukkan ke. Nah, oke. Ambil satu-satu, nanti kita bagiin satu-satu. Nih kamu nih. Nih kamu nih, pegang nih. Untuk honor-honor PAUD itu kami beserta rekan-rekan RT dan RW serta Karang Taruna membayar honor gurunya itu tadi. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Disitulah bentuk daripada kekompakan yang kami lakukan di Gang Hijau Cemara ini. Karena Gang Hijau Cemara itu bukan saya, bukan RT 7, bukan RT 1, 2, 3, tapi semua RT, bahkan Karang Taruna, Dawis juga ikut terlibat di dalam semua. Berkat usahanya membangun ekosistem masyarakat dan mengubah perkampungan kumuh menjadi hunian nyaman penuh dengan berbagai tumbuhan. Pada akhirnya, Dani mendapatkan sebuah apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berupa penghargaan Kalpataru sebagai perintis lingkungan pada tahun 2023 lalu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, ya itulah seperti itulah. Harus membuat coretan, membuat satu catatan yang baik untuk alam dan sekitarnya. Sangat jauh sekali, Mas. Jauh sekali, jauh dari pengharapan saya seperti itu. Bahkan itu lupa. Saya lupa ketika saya diajukan sebagai penerima penghargaan Kalpataru gitu ya kan, waktu itu.
setelah hari H-nya semua mengucapin selamat. Waktu itu saya pas ada kegiatan mau ke Padang waktu itu, mau berangkat, kita udah beli sama tim dari sini juga dari DKI, kebetulan dari kontingen DKI juga kita berangkat, mewakili DKI lah ya kan. Pas hari itu mau ke bandara, diumumkanlah di situ di handphone bahwa kita selamat mendapat Kalpataru. Kalau itu saya udah lupa, nggak mungkin lah, karena mau banyak orang-orang hebat di sana. Banyak orang-orang hebat di sana harus disamaratakan dengan 10 penganugerah seluruh Indonesia, itu luar biasa lah. Itu merupakan kita nggak tahu juga tuh rahasia Allah di situ. Jangan disabut begini ya? Ya. Nanti kalau disabut akarnya putus, jadi harus dibalik, pecet sedikit, ya. Baru ditanamin sini. Ini jaraknya memang harus sama nih. Terong ketemu terong, cabai ketemu cabai, mangkokan ketemu mangkokan juga. Biar nanti ke depannya bagus. Untuk masyarakat khususnya DKI Jakarta, lebih sadarlah dalam membuang sampah, merawat lingkungan, merawat yang ada di sekitar kita, alam gitu. Karena tanpa alam pun ya kita juga bukan apa-apa. Kita bernapas pun butuh udara yang segar, untuk bisa berpikir yang segar juga. Nah, ini yang cuman dia obat nih. Karena orang itu tidak mudah untuk menumbuhkan rasa kepedulian tadi, sehingga memang seharusnya lah warga masyarakat itu memang harus benar-benar ikut andil dalam menjaga lingkungan, menggali potensi terutama yang ada di wilayah masing-masing untuk kedepannya tadi.